Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian semua baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi organ pernafasan pada manusia. Apakah semuanya sudah siap belajar? Kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengumpulkan data mengenai organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui organ pernafasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan organ-organ pernafasan pada manusia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi setiap organ-organ pernafasan pada manusia. Dan yang kelima, siswa dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran organ pernafasan manusia. Nah, anak-anak, kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran. Manusia adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Dan salah satu ciri-cirinya itu adalah bernafas. Di sini ada yang tahu apa itu bernafas? Nah, bernafas adalah proses menghirup oksigen atau biasa disebut dengan O2 dan proses mengeluarkan karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Nah, kemudian kita masuk pada organ pernafasan manusia. Apa itu organ pernafasan manusia? Nah, organ pernafasan manusia adalah organ yang membantu proses masuk dan keluarnya udara dari dan dalam saluran pernafasan. Nah, di dalam organ pernafasan tentunya ada organ-organ yang berperan. Apakah ada yang tahu apa saja organ pernafasan yang ada pada manusia? Nah, organ pernafasan yang pertama adalah rongga hidung. Yang kedua adalah tenggorokan atau biasa disebut dengan faring. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau biasa disebut dengan laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus. Dan yang keenam, paru-paru. Nah, anak-anak, semua organ pernafasan yang telah Ibu sebutkan tadi tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikut ini kita langsung masuk pada fungsi organ pernafasannya. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai menghangatkan udara, menyaring udara, dan mengatur kelembapan udara yang masuk. Yang kedua yaitu tenggorokan atau biasa disebut dengan faring, yang berfungsi sebagai meneruskan udara masuk menuju pada pangkal tenggorokan. Yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau biasa disebut dengan laring, yang berfungsi sebagai melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing, yaitu dengan membuka atau menutup trakea. Yang keempat ada trakea yang berfungsi menghubungkan laring dan bronkus atau sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima yaitu bronkus, berfungsi sebagai bagian yang menjadi penghubung dari trakea menuju paru-paru. Yang keenam atau yang terakhir adalah paru-paru, yang berfungsi untuk mengolah udara yang masuk ke dalam tubuh dan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan mengenai organ pernafasan beserta dengan fungsinya. Nah, anak-anak, tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Terutama kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, bagaimana sih cara menjaga atau memelihara organ pernafasan? Nah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di keseharian kita seperti rajin berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, kita bisa minum air putih yang banyak. Yang keempat, kita bisa menghindari paparan polusi. Yang kelima, kita bisa melakukan kegiatan menanam pohon. Dan yang terakhir juga kita bisa memeriksa kesehatan kita ke dokter secara berkala. Anak-anak, itu merupakan materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat bagan atau mind map sederhana mengenai organ pernapasan dan fungsinya. Kalian bisa membuat mind maps atau bagan ini dengan semenarik mungkin, sesuai dengan kreativitas kalian semua. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.